Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus menekankan bahwa hidup keagamaan kita itu lebih baik jika dilakukan tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus menekankan demikian? Karena pengalaman ketika Yesus berjumpa dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ada pertentangan, di mana karena ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Yesus atau mengalami keiri hatian. Karena apa? Karena ajaran yang Yesus bawa itu membuat mereka resah. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengajarkan pengajaran saja, mereka tidak melakukan apa yang dikatakan. Tetapi Yesus menekankan bahwa apa yang dikatakan dan apa yang diajarkan oleh mereka ini justru akan membuat orang-orang atau pengikut Yesus itu semakin tersesat. Kesesatan dalam tanda kutip itu terdapat ketika kita itu hanya mengajarkan dan tidak melakukan. Ini adalah sikap di mana sudah menjadi tradisi dalam lingkup hidup Yesus, di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Yesus menekankan bahwa apa yang mereka ajarkan itu masih memiliki kekurangan. Contohnya ketika yang membunuh itu akan dihukum. Tetapi Yesus lebih daripada itu, lebih masuk ke dalam, yaitu lebih ke sikap hati manusia, di mana ketika ia marah atau orang marah itu justru sudah melakukan dosa. Karena apa? Karena dalam kemarahan ini membuat juga orang lain tentu terpengaruh oleh kemarahan kita, dan hati kita tidak tenang. Hati kita justru membuat orang lain mungkin menderita karena kemarahan itu. Lalu juga yang Yesus tekankan bahwa sikap hati ini lebih penting juga untuk mendukung apa yang dilakukan dengan perbuatan yang lebih besar. Seperti ada perbandingan di mana membunuh dengan marah ini suatu sikap yang Yesus menarik akarnya adalah kemarahan, sehingga menjadi tindakan membunuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mencoba untuk menjelaskan ini kepada kita semua, bahwa kedalaman rohani itu lebih menampakkan keaslian dari hidup kita. Ketika hidup kita tidak dibangun dengan kerohanian yang kuat, dengan kerohanian yang benar, tentu akan mengarah ke yang negatif, dan akhirnya membuat kejahatan dan tindakan yang merugikan manusia lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Ini adalah tindakan yang justru merupakan hasil dari sikap yang negatif itu, seperti kemarahan tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu Tuhan ingin mengajak kita untuk memurnikan hati. Ketika kita ada konflik, ketika kita ada masalah, tentu kita tidak akan dekat dengan Tuhan, sehingga komunikasi kita terbatas, bahkan tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan ketika kita ingin berdoa atau menghadap Tuhan, kita perlu berdamai. Tujuannya adalah relasi antara Tuhan dengan diri kita, relasi kita dengan orang lain, itu mencakup keseluruhan hidup kita, di mana kita tidak bisa meninggalkan yang satu. Ketika kita baik kepada orang lain, tentu akan baik juga kepada Tuhan, dan ini yang diharapkan oleh Yesus. Ada keseimbangan, karena tanpa kebaikan dalam diri kita untuk Tuhan dan juga sesama, itu adalah
ketidaksempurnaan, sehingga akan melahirkan kemunafikan. Karena apa? Mungkin kita berbuat baik kepada orang, tetapi tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan ini juga akan membuat kita semakin memamerkan diri kepada orang lain, tetapi tidak tertuju kepada Tuhan. Dan juga sebaliknya, ketika kita hanya berdoa kepada Tuhan tetapi tidak memperhatikan orang lain, berarti ini akan membuat kita semakin melihat bahwa diri kita itu paling suci atau juga lebih baik daripada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan ini untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, di mana apa yang Ia ajarkan adalah ajaran kasih, sehingga apa yang kita lakukan itu memuat kasih yang juga diwartakan, yang juga dijalankan, sehingga kasih kita itu menjadikan berkat bagi kita dan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan akan kesatuan, yaitu antara hati, perkataan, pikiran, dan juga tindakan kita secara menyeluruh kita persembahkan untuk Tuhan. Dan inilah yang akan menuntun kita untuk membuat kita menjadi lebih baik dalam hidup, dan kita semakin menyadari bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita berupa kebaikan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini dialami oleh Rasul Paulus, di mana ia menekankan bahwa Roh Kudus membimbing dan menerangi hati, sehingga apa yang diwartakan itu akan membuahkan hasil, dan orang yang berbalik kepada Tuhan itu justru menghidupi semangat Injil, bukan hanya apa yang ada dalam tradisi yang diwariskan, seperti tradisi pada zaman itu, atau kitab atau hukum dari Musa, sehingga apa yang dilakukan oleh hukum itu ketika tidak disertai dengan terang Roh Kudus, itu tidak akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena masih ada selubung yang menghalangi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini semoga kita semakin dibukakan oleh terang Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan buah berupa ketekunan untuk mewartakan kasih Kristus dan juga menyatakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang dan seluruh lingkungan kita itu mendapatkan berkat. Semoga Tuhan memberkati. Amin.